Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Triwardoyo dengan NPM 2121010127. Saya Rizky Dwi Ananda dengan NPM 2121010148. Saya Rani Anissa Febriana dengan NPM 2121010112. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Talak. Kepada saudara Rizky, kami persilahkan. Talak merupakan proses melepaskan ikatan pernikahan dalam syariat Islam, perceraian dalam Islam. Biasanya menggunakan proses macam-macam talak. Talak dalam bahasa Arab disebut talak, artinya memutuskan hubungan antara suami istri dan ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, perbuatan halal tetapi yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama sepakat membolehkan talak. Hukum talak menjadi wajib ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri. Sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai. Talak berhukum sunnah jika suami sudah tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajiban nafkahnya, atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya. Lalu, ada keadaan yang menyebabkan talak menjadi haram hukumnya, yaitu menjatuhkan talak saat istri dalam keadaan haid dan menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampuri dalam waktu suci itu. Ada dua macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sahih atau tegas maupun dengan cara kinayah atau sindiran. Misalnya saya talak engkau atau saya ceraikan engkau. Ucapan talak dengan cara sari tidak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara sari, jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat mentalaknya. Jadi hati-hati. Dan cara kinayah, misalnya pulanglah engkau pada orang tuamu, atau kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak kuat lagi kepadamu. Ucapan talak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, talaknya tidak akan jatuh. Lafal dan bilangan talak. Lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk kembali sebelum habis masa idahnya, dan apabila masa idahnya telah habis harus dilakukan akad nikah lagi. Pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami keduanya itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Triwardoyo. Rukun talak. 1. Yang menjatuhkan talak adalah suami. Syaratnya balik, berakal, dan kehendak sendiri. 2. Yang dijatuhi talak adalah istrinya. Macam-macam talak dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i dan talak bain. Macam-macam talak ini ada berdasarkan masa iddah istri. Berikut macam-macam talak. Talak raj'i. Talak raj'i yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Talak raj'i juga disebut talak 1 dan talak 2. Menurut komplikasi hukum atau KHI, talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua. Dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Talak ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
di surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an takhuzu mimma ataytumuhunna syai'an illa alla yuqima hududallah. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Yang artinya talak atau yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya atau suami istri tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu orang-orang yang zalim. Talak ba'in. Talak ba'in adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Talak ba'in dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak ba'in sugro dan talak ba'in kubro. Yang pertama, talak ba'in sugro. Talak ba'in sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rani. Yang kedua, talak bain kubro. Talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali. Talak 3 dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini, suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat. Bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru, bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru, bekas istri telah selesai masa iddahnya setelah dicerai suami yang baru. Alasan jatuhnya talak. Alasan jatuhnya talak menurut hukum Islam diantaranya adalah ilah. Ilah yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Ilah merupakan adat Arab jahiliyah, masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan atau lebih, hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya. Lian yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku jika tuduhanku itu dusta. Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali dan yang kelima dengan kata-kata murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku bila tuduhan itu benar. Zihar yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya seperti engkau seperti punggung ibuku. Ucapan ini mengandung pengertian ketidakkertian lagi dari suami kepada istri. Adapun jika suami memanggil istrinya dengan sebutan mama atau ibu dengan niat suami mengutarakan rasa sayang kepada istri bukanlah disebut zihar. Khulu, talak tebus. Khulu yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak antara lain istri sangat benci dengan suami. Suami tidak dapat memberi nafkah. Suami tidak dapat membahagiakan istri. Fasaq ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, yaitu karena rusaknya akad nikah seperti diketahui bahwa istri adalah mahram suami, salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam. Semula suami atau istri musyrik, kemudian salah satunya masuk Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.